Salam sehat sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Salam hormat, salam rahayu, perkenalkan nama saya Amelia Fitriani, kita berjumpa kembali dengan program Ngobrol dengan Penulis, edisi keempat, sebuah program talk show untuk kita sama-sama mendekat selangkah lebih dekat dengan penulis dan dengan karya-karya, gagasan, serta buah pikirannya. Sahabat, perkembangan teknologi digital apalagi ya yang terjadi belakangan ini rasanya mau tidak mau juga mengubah banyak hal dalam dunia kepenulisan. Baik itu bentuk, karakter, media, platform, bahkan ya media kepenulisan itu sendiri pun semakin beragam begitu ya. Kalau dulu mungkin terbatas antara tinta dan pulpen, publikasinya pun hanya di media konvensional begitu ya. Tapi sekarang tanpa media konvensional pun banyak platform yang bisa menyediakan lahan, wadah untuk setiap penulis mempublikasikan atau mengekspresikan diri dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Namun di tengah perkembangan digital saat ini perlu juga rasanya dunia kepenulisan tidak hanya berdiri sendiri, namun juga berkolaborasi karena kalau kata anak muda zaman sekarang hari ini bukan eranya kompetisi, tapi eranya kolaborasi begitu ya. Serta kita terkoneksi, dunia kepenulisan terkoneksi dengan aspek hiburan lainnya begitu dan karya seni lainnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa kolaborasi semacam itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik begitu, akan menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu sebenarnya penulis tuh bisa menggali lebih banyak peluang, lebih banyak potensi dan kesempatan, dan di tengah-tengah itu muncul pula lah suatu istilah yang rasanya menarik untuk kita gali lebih jauh, yaitu penulis entrepreneur atau intellectual entrepreneur. Konsep apa ini ya? Menggabungkan antara penulis dan entrepreneur, dua sisi yang begitu berbeda, tapi ternyata bisa dikawinkan dengan sangat apik selama kita mau berpikir kreatif, terbuka dengan kesempatan, terbuka dengan peluang begitu ya, dan terus mau berkembang dan memajukan diri sebagai penulis. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam ke diskusi kita mengenai penulis entrepreneur, saya mau memperkenalkan senior saya yang juga akan memandu jalannya program kita ini. Ada Bang John. Bang John, gimana nih Bang John, konsep yang mengawinkan penulis dan entrepreneur? Halo Amel, salam sehat semua sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada menyaksikan dialog ini. Sekarang kita akan memulai dialog baru, tapi tetap dengan Bang Denny JA. Kalau saya manggilnya Bung Denny JA, Bung Denny JA ini memiliki profesi yang banyak. Ini saya bacakan di belakang buku ini. Bung Denny itu ditulis sebagai satu paragraf, saya bacakan ya, atau dua paragraf. Usia Denny kini 290 tahun, bayangkan kan? Demikianlah metafor untuk Denny JA. Usia sebenarnya di tahun 2021 adalah 58 tahun. Jadi sebenarnya sekarang usia kalendernya 58 tahun. Tapi karena di dalam dirinya ada 5 pribadi, 5 dikali 5, 58 sama dengan 290 tahun. Ada 5 pribadi, ya. Pertama, Denny JA sebagai akademisi dan penulis esai non-fiksi. Kedua, Denny JA sebagai sastrawan, penulis fiksi. Ketiga, Denny JA sebagai aktivis dan konsultan politik. Keempat, Denny JA sebagai entrepreneur, pengusaha. Kelima, Denny JA sebagai spiritualis dan dermawan. Nah, 2 talkshow sebelumnya kita sudah membahas Denny sebagai penulis saja ya. Penulis pada umumnya artikel yang setelah 40 tahun menulis, dan yang kedua adalah sebagai penulis puisi esai. Kali ini kita akan membahas Denny JA sebagai penulis entrepreneur atau intellectual entrepreneur. Nah, itu adalah konsep yang disebutkan oleh Bung Denny sendiri. Sekarang kita tanya pada Bung Denny, sebenarnya apa sih maksud konsep tersebut? Bung Denny, bisakah menjelaskannya? Salam sehat buat Bung John, salam sehat Sis Amelia, juga salam sehat buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Jadi bagaimana Bung John? Ya, bagaimana Bung Denny menafsirkan, karena istilah ini saya dengar dari Bung Denny,
bahwa Bung Denny itu adalah juga penulis dan intellectual entrepreneur. Apa ini maksudnya? Oke, jadi saya mulai dulu dengan konteks makronya. Social origin dari istilah ini, kita ini sekarang memasuki revolusi informasi yang memberikan efek yang besar sekali kepada penulis. Penulis entrepreneur adalah salah satu spesies atau salah satu respon terhadap datangnya revolusi informasi. Di mana efek besarnya? Saya cerita sedikit dulu background-nya ini. Bahwa datangnya revolusi informasi ini memberikan kita para penulis, terutama juga para publik lainnya yang jauh lebih luas, begitu banyak datangnya informasi. Kita tiba-tiba bisa mengakses kepada sumber-sumber informasi yang tersembunyi, yang dulu ia hanya ada di perpustakaan di negara sana, ada di sumber berita di negara sini, melalui internet, hanya dengan handphone di tangan, duduk di beranda, di kursi-kursi yang bergoyang, sampailah kita kepada berbagai, begitu banyak jumlahnya informasi itu. Ini suatu sorga bagi para penulis, tapi sisi lain juga akibatnya, nilai ekonomi dari informasi jauh-jauh menurun, karena kita bisa mendapatkan informasi, dan substitusi informasi itu secara gratis saja. Tidak hanya kita dapat informasinya dalam bentuk teks, tapi juga banyak sekali sekarang ini video-video dan audiovisual mengenai informasi itu. Revolusi informasi pertama-tama membuat para penulis kebanyakan kehilangan nilai ekonominya. Buku-bukunya semakin jarang dibeli, dan ada riset mengenai ini, betapa sekarang ini buku-buku semakin tidak dibeli dan para penulis semakin sulit hidup jika ia hanya bergantung kepada dunia tulis menulis. Tapi di sisi lain juga, justru di era ini juga majalah Forbes juga setiap tahun membuat satu judul berita 10 penulis terkaya tahun ini, dan itu acap kali mereka yang setahun saja penghasilannya di atas 1 triliun rupiah. Itu misalnya J.K. Rowling, Stephen King, dan banyak lagi yang lain yang ternyata justru informasi ini membuat mereka jauh lebih kaya raya. Jadi kita lihat sekarang ini situasi bahwa revolusi informasi memberikan efek yang sangat berbeda sekali kepada dunia penulis. Terjadi jurang yang beda sekali. Satu sisi mereka yang justru menjadi triliuner, sisi lainnya mereka yang justru semakin sulit untuk survive jika hanya menulis saja. Apa bedanya? Bedanya adalah mereka yang triliuner itu umumnya mereka yang terkoneksi kepada industri hiburan. Yang novel-novelnya menjadi film layar lebar, yang buku-bukunya menjadi program TV, yang begitu banyak karang-karangannya itu juga dibuatkan sambungannya kepada berbagai jenis industri hiburan. Nah, karena itulah datangnya revolusi informasi ini membuat para penulis mulai harus memberikan respon tersendiri. Nah, di aneka respon yang ada itu, penulis entrepreneur adalah satu spesies barunya itu. Yaitu penulis yang juga mengembangkan sisi entrepreneurship, terutama yang masih berhubungan dengan dunia kepenulisannya. Maka ia pun disebut penulis entrepreneur. Nah, itu kira-kira Bung John, Sis Amelia, akar kata konteks makronya itu. Oke. Sebelum aku mau lebih jauh begitu mendalami mengenai konsep penulis entrepreneur tadi, Bang Denny sudah singgung. Penulis kok kayaknya sekarang terbelah dua dengan gap yang sangat jauh. Ada yang mereka yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi, tapi di sisi lain ada juga loh mereka yang masuk jajaran Forbes begitu ya, yang dengan kekayaan triliunan begitu. Bicara soal itu saya jadi teringat satu berita deh. Mungkin Mas Operator bisa
bantu saya tampilin. Nah, Denny J.A., penulis pertama Indonesia dengan kekayaan 1 triliun rupiah. Ini beritanya baru banget, fresh from the oven awal tahun ini 2021. Bang Denny, ini berarti Bang Denny J.A. masuk ke kategori yang kedua nih kalau saya rasa deh, yang masuk ke jajaran penulis yang sudah mengantongi triliunan rupiah. Mungkin coming soon masuk Forbes juga ya Bang Denny J.A. ya. Ini gimana? Maksudnya ini apakah ini merupakan buah begitu, maksudnya buah hasil dari konsep penulis entrepreneur yang Bang Denny J.A. gaungkan atau Bang Denny J.A. terapkan pada diri Bang Denny J.A. sendiri atau gimana nih? Ya, saya sendiri membaca berita itu dengan tersenyum karena nilai 1 triliun juga bukan dari saya ya. Tapi memang mungkin 1 triliun itu saya pahami sebagai metafor saja mengenai satu penulis yang juga entrepreneur, yang juga ternyata mendapatkan berkah ekonomi yang cukup besar. Nah, saya cerita dulu background-nya itu, bahwa memang saya awalnya seorang penulis murni. Saya katakan penulis murni ini istilah untuk mereka yang kerjanya menulis saja. Menulis di koran, menulis di majalah, atau kemudian juga menjadi pembicara talk show di sini dan di sana, dan ia mendapatkan penghasilan. Nah, menjadi entrepreneur ketika tiba-tiba misalnya saya merasa bahwa pun kita bisa menulis sebagai copywriter. Copywriter dari satu company, atau copywriter dari satu tokoh politik, dari satu pemimpin publik ya, untuk membuatkan image building-nya, lalu membuat ia menjadi dicintai publiknya dengan berbagai program yang sifatnya marketing politik. Ya. Mungkin dari sanalah akan juga menghasilkan dana-dana tambahan. Nah, saya mengembangkan itu, bahwa penulis itu tidak hanya menulis di koran atau di TV, tapi juga menjadi copywriter bagi begitu banyak kepala daerah, calon presiden, membuat mereka terpilih, membuat survei opini publik buat mereka, yang itu juga bagian dari dunia penulisan, dan mereka melihat saya sudah memenangkan 4 kali pemilu presiden berturut-turut, ikut memenangkan, juga 38 bupati, gubernur, 100 bupati, wali kota, dan lain sebagainya itu. Sehingga kemudian muncullah metafor sebagai penulis 1 triliun, karena juga mungkin terpengaruh oleh berita Forbes itu, bahwa di Forbes itu lahir di Amerika sana, penulis-penulis yang penghasilannya 1 triliun. Itu kira-kira mungkin di balik berita itu. Ini mumpung kita ketemu Bung Denny-nya, kita sekalian konfirmasi. Jadi itu kekayaannya 1 triliun benar apa enggak? Bung Denny kan mengatakan metafor. Ya. Itu saya nggak tahu, Bro John. Karena ada bagian keuangan yang hitung-hitungnya, kita tidak terlalu detail soal itu, apalagi properti naik turun harganya. Ya. Yang penting kita hidupnya tenang dan juga bisa banyak bantu teman-teman juga. Ya. Tidak terlalu detail mengenai nilai technicalities-nya, cuma sekali lagi saya sangat menikmati metafornya saja. 1 triliun ini metafor dari satu penulis yang juga gembur dari sisi finansial. Itu kira-kira. Nanti saya tanya sama petugas pajak deh berapa. Kita balik ke ini tadi pernyataan Bung Denny bahwa sekarang kemajuan teknologi itu memudahkan penulis untuk berkarya, tapi di sisi lain juga akan memiskinkan ya para profesi menulis ini karena bukunya tidak laku, orang tidak membeli buku lagi karena banyak informasi yang gratis. Secara keseluruhan, menurut Bung Denny, ini kabar buruk atau kabar baik bagi profesi kepenulisan? Setiap perkembangan teknologi, ia itu selalu membawa berbagai dimensi. Ia menjadi buruk bagi mereka yang tidak berubah. Dan menjadi baik bagi mereka yang melihat peluang. Dan tadi kita melihat hasilnya, real, hasilnya itu banyak sekali penulis yang semakin susah secara ekonomi, tapi real juga. Nggak pernah terjadi penulis yang kaya rayanya seperti sekarang ini. Karena tiba-tiba karyanya masuk kepada jaringan TV, dan TV itu juga beredarnya luas sekali, masuk dalam jaringan bioskop, dan itu pun ke multi
negara. Nah, dia menjadi baik atau menjadi buruk tergantung bagaimana entrepreneurship dari sang penulis merespon itu. Karena itulah saya anggap datangnya reformasi-informasi ini dia justru melahirkan spesies baru penulis entrepreneur bagi penulis yang ingin meresponnya sesuai dengan zamannya. Ini berlaku yang kata Charles Darwin itu survival of the fittest, bahwa pada ujungnya yang bertahan, yang bisa survive atau berkembang adalah mereka yang fit, yang the fittest, yang paling fit, yang paling sesuai dengan zamannya. Nah, dengan zaman sekarang ini, yang akan bisa bertahan atau berkembang adalah zaman revolusi informasi, zaman digital, zaman industri hiburan. Kalau kita bisa ke sana, maka kita katakan ini berita baik. Jika kita nggak bisa ke sana, kita katakan ini berita buruk. Begitu kira-kira Bung John. Tapi lebih konkretnya, apakah penulis entrepreneur itu bahwa dia menginterpreneurkan, ya, dia sebagai entrepreneur, sebagai penulis, atau dia punya usaha lain, tapi dia juga penulis? Maksudnya yang bagaimana, Bung Dit? Nah, kalau saya mengartikannya secara luas, ya, mungkin ada 3 bagian yang tiga-tiganya bisa berlaku. Pertama, ia hanya menulis saja, tapi kemudian ada manajer yang mengkoneksikannya kepada dunia industri hiburan. Dan jadilah dia menjadi penulis yang novelnya itu menjadi film, menjadi program TV. Kedua, penulis, dia tidak punya manajer, tapi atas upayanya sendiri, ia melihat peluang, seperti saya nggak punya manajer ini. Saya bisa melihat peluang bahwa ada copywriter yang bisa dilakukan untuk mendesain kepala daerah, mencari narasi bagi dia untuk menjadi lebih populer, mencarikan riset penelitiannya, kerjakan marketing politiknya, dan itu pun juga bisa menjadi entrepreneur. Nah, ketiga adalah penulis yang menulis sebagai profesi dia, dan dia mencarikan juga kerja-kerja lain tambahan yang mungkin hubungannya dengan dunia penulisan itu tidak terlalu kuat, namun jelaslah dia menjadi basis ekonomi yang kokoh bagi dia, sehingga dunia kepenulisannya tetap lancar. Ketiga-tiganya ada penulis entrepreneur, tapi jenisnya yang berbeda-beda. Saya mengartikannya demikian, Bung John. Kalau ke depan, arahnya, trennya, menurut Bung Denny gimana nih? Di Indonesia terutama ya. Sebab di Indonesia kan banyak yang belum melek teknologi, belum banyak yang punya manajer ya. Dia kalau menulis, ya menunggu wahyu, menulis, kemudian dia nggak tahu lagi harus mengirim kemana gitu. Nggak dapat uang dari tulisannya. Nah, kalau menurut terawangan Bung Denny, ini arahnya kemana kalau di Indonesia? Jadi mana saya yang selalu lebih banyak melihat, ya, saya selalu melihat perkembangan teknologi ini, karena kita beberapa kali mengalami revolusi yang dimulai dengan teknologi baru, selalu dimulai dengan datangnya para inovator. Selalu dimulai oleh para pelopor, mereka inilah yang awalnya mengawali dengan memberikan respon-respon yang tak terduga, respon-respon pertama yang belum dikenal sebelumnya, namun kemudian gagasan itu meluas. Nah, terjadilah itu survival of the fittest, akibatnya mereka yang sesuai dengan zamannya akan terus hidup, bertahan, yang tidak sesuai akan mati. Ini kejam atau tak kejam, begitulah hukum sosial. Mereka yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu, situasi sekarang itu, mungkin dia akan berakhir sebagai penulis, namun ketika dia berakhir sebagai penulis, tidak berarti dunia penulisan akan selesai, tapi mungkin akan lahir penulis baru yang justru lebih bersifat entrepreneurship. Itulah yang akan bertahan akibat zaman yang berubah. Jadi kalau menurut Bung Denny, profesi hanya sebagai penulis saja itu sudah tidak bisa diandalkan ya. Kecuali jika ia menulis dengan karya minta ampun bagusnya, sehingga orang datang padanya berbondong-bondong membuat jalan kepadanya. Jika tulisannya biasa-biasa saja, ia akan selesai. Jadi dibutuhkan kerja ekstra, kualitas yang sangat bagus betul, jika ia memilih hanya menjadi penulis
seperti awalnya itu, menulis saja. Jika dia mau survive, walaupun tulisannya nggak sehebat itu, berarti harus ada sedikit koneksi dia kepada dunia industri, apakah menemukan manajer yang lebih handal, yang bisa menjualnya, atau dia sendiri juga bisa mencari aneka informasi, aneka inovasi, aneka channel-channel yang membuat ia terkoneksi kepada dunia hiburan. Itu suka tidak suka, itulah hukum yang bekerja. Amel kan mau jadi penulis. Bagaimana mendengar kabar ini, Amel? Ini Bang John, saya ragu deh tadi Bang John di awal bilang kalau Bang Denny baca di bukunya kalau Bang Denny itu usianya sekarang 50 something gitu ya. 58. Tapi kalau dari apa ya 58. Tapi kalau dari apa yang dibicarakan saya merasa kok related ya sama kita ini generasi milenial terutama yang usia 20-30 mengenai bagaimana kita bisa melihat peluang lalu memantaskan diri untuk mengisi peluang itu. Artinya adalah kita terkait dengan dunia kepenulisan itu sendiri tadi Bang Denny cerita bahwa sebenarnya penulis bisa masuk kemana aja, apalagi di era perkembangan digital saat ini. Kalau saya sendiri memandangnya gini, Bang Denny, kita sebagai penulis begitu ya bisa masuk ke berbagai bentuk, apalagi sekarang banyak brand, banyak lembaga yang aktif di media sosial. Di situ kan butuh bagaimana kepiawaian kalau orang-orang bilangnya admin begitu ya. Tapi itu kan pada artinya dia adalah seorang penulis. Bagaimana dia menulis, menumbuhkan brand image atau citra yang baik bagi para pengikutnya begitu. Apalagi semacam di Twitter ada istilah self tweet begitu. Seseorang yang terkenal karena tulisan-tulisannya di Twitter, karena cuitan-cuitannya di Twitter. Itu kan berarti sesuatu hal yang baru ya, mungkin pada masa Bang Denny muda tuh belum ada begitu, tapi sekarang ada bentuk seperti itu. Terlebih kalau Bang Denny cerita sekarang, kalau menulis hanya sekedar di buku, cetakan buku, sudah jarang orang pergi ke toko buku begitu ya, jarang orang beli buku begitu ya. Tapi kan sekarang banyak platform digital di mana kita bisa menjual karya kita dengan harga yang bisa kita pantaskan sendiri begitu ya, dengan kita yang memarketingkannya sendiri begitu. Saya sendiri menulis begitu di salah satu platform digital untuk menjual cerpen ya, kalau saya suka menulis cerpen, jadi saya jual di platform seperti itu. Dan saya lihat juga banyak loh anak muda yang mungkin basicnya bukan pure penulis, tapi dia bisa menghasilkan secara ekonomi begitu ya, nilai ekonomi dari platform-platform digital dengan karya-karya tulis mereka begitu. Itu sebenarnya kalau kata Bang Denny sebuah kabar baik bagi mereka yang mau beradaptasi begitu. Tapi Bang Denny, jadi kalau kita lihat sejak awal peradaban itu juga kita melihat tumbuhnya Homo sapiens sebagai satu jenis makhluk hidup ya. Bahwa kebutuhan narasi itu tak pernah mati. Kita selaku Homo sapiens selalu membutuhkan narasi, selalu membutuhkan penjelasan tentang apa yang terjadi, kita akan pergi kemana, siapa yang berpengaruh, mengapa ada penderitaan, mengapa ada kematian, dan bagaimana cara untuk sukses. Itu millennial question. Itu pertanyaan yang juga perennial, yang abadi. Karena itu kita meyakini dunia tulis-menulis tidak pernah mati. Yang mati atau hidup adalah formatnya. Bagaimana hal itu ditampung dalam satu medium yang sesuai dengan zamannya. Jika sekarang mediumnya hanya buku saja, buku seperti buku di era dulu, mungkin itu eranya tak akan panjang lagi. Tapi kalau ia diterjemahkan menjadi satu naskah film, menjadi satu program TV, menjadi satu misalnya video-video di YouTube, ya, podcast, atau juga menjadi berbagai komik-komik yang dijual di webtoon segala macam, itu semuanya berkembang. Jadi kebutuhan menulis, kebutuhan narasi itu perennial, itu abadi, bentuknya saja yang berubah-ubah. Itu kira-kira pesannya itu, Amelia. Agree, bentuknya saja berubah. Esensinya sama-sama menulis, hanya saja bentuknya yang berubah. Iya, betul. Menarik. Pertanyaan lagi deh dari saya, Mas Bang Denny begitu. Kalau sekarang Bang Denny walaupun usianya 50 something, tetap jiwanya sangat muda begitu. Barangkali Bang Denny punya semacam wejangan
apalagi dengan berita yang tadi yang super fantastis, pasti kan menginspirasi banyak anak muda. Oh, ternyata penulis juga bisa berkecukupan atau bahkan berlebihan secara ekonomi di mana dia juga bisa berderma begitu ya. Apa sih wejangan atau pesan yang bisa Bang Denny sampaikan untuk bisa membangkitkan semangat penulis entrepreneur di kalangan anak muda? Jadi memang ini era di mana segala akses informasi terbuka. Jadi yang penting di kita adalah kita juga membuka pikiran kita, open-minded, kata orang-orang zaman dulu itu, membuka diri kepada hal-hal baru, dan kita lihat kisah-kisah sukses yang ditempuh oleh siapa saja, di bidang apa saja yang kita tekuni. Sudah ada mereka-mereka yang biasanya memulai dulu membabat hutan di sana untuk sampai ke puncak gunung, orang-orang pertama. Nah, kita tinggal orang bilang kerjakan saja yang disebut ATM. Nah, ini kunci juga buat teman-teman muda dan yang lain-lainnya adalah kadang-kadang kita tidak perlu terlalu cerdas betul untuk bisa survive di zaman ini. Cukup kerjakan saja ATM. ATM itu adalah pertama amati, amati siapa yang sukses. Kedua, tiru. Kita tiru apa yang dia kerjakan karena terbukti dalam pasar bebas, dalam ruang publik dia sukses. M yang huruf ketiga dari ATM itu amati, tiru, M-nya adalah modifikasi. Kita modifikasi apa yang dikerjakan sesuai dengan lingkungan sosial kita, sesuai dengan kultur kita. Dengan cara ATM itu banyak hal bisa dikerjakan. Ini katakanlah kunci Inggrisnya yang bisa membuka banyak sekali pintu-pintu yang terkunci dengan teknik ATM ini. Itu tips yang paling simpel itu, Sis Amelia. Wah, luar biasa nih. Bisa diterapkan oleh anak-anak muda begitu ya. Tapi kan lebih bagus kita yang menjadi pemilik ATM-nya. Kita yang diamati, kita yang ditiru, kemudian mereka modifikasi gitu, Bung Denny. Nah, itu untuk kan sampai lebih tahap itu original. Ya, itulah pilihan yang paling bagus ya. Cuma memang ini juga situasi yang harus kita pahami bahwa alam semesta ini bekerja dengan cara yang tak kita ketahui, ibaratnya kocok lotre. Kita tidak tahu nih, lotre yang keluar, siapa orang-orang berbakat yang mendapatkan lotre ini, sehingga dia memperoleh aneka bakat itu. Karena untuk menjadi pelopor, itu membutuhkan berbagai elemen personality. Ia sendiri yang minimal kecerdasan tertentu, ia punya karakter yang juga berani, yang kuat, ia juga orang yang siap menerima berbagai hujatan, rintangan, pun ia ada juga mungkin unsur luck-nya, ketemu tokoh peristiwa yang membuat dia menjadi tangga-tangga bagi dia untuk sampai pada itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah tidak banyak orang-orang yang mendapatkan lotre itu untuk dijadikan ATM-nya, yang tidak dapat minimal dia punya cara. ATM itulah untuk ikut menirunya itu. Tidak bergantung pada sesuatu yang given begitu ya, tapi kita explore lebih jauh kemampuan yang ada begitu. Menarik Bang Denny. Tapi sebelum lebih jauh bicara soal pengaruh, apalagi tadi kita bicara kalau sehingga ada semua tuh sebenarnya lebih mudah untuk memberikan kontribusi, menyematkan istilah influencer begitu ya. Bahkan sebelum ada influencer rasanya mulai populer, Bang Denny JA sudah menjadi influencer tersendiri. Saya punya kutipan beritanya, nanti bisa ditampilkan oleh Mas Operator, nanti kita ngobrol soal ini lebih jauh. Nah, bersama Obama, Denny JA masuk 30 orang berpengaruh versi Times. Ini ketika belum ada influencer atau istilah influencer belum hits begitu ya di kalangan anak muda, ini tahun 2015. Seorang Denny JA sudah menjadi influencer, bahkan masuk ke jajaran majalah Time. Gimana nih Bang Denny JA ceritanya? Nah, ini menarik ini, Sis Amelia, ini menarik. Bahkan Time Magazine juga memberi pengantar yang menarik sekali. Time di era itu, tahun 2015, memilih 30 tokoh yang berpengaruh di dunia internet. Majority yang dipilih itu tokoh-tokoh yang tidak dikenal. Yang Obama atau Perdana Menteri Modi, Shakira,
dan dikenal lainnya mungkin hanya 30% dari 30 orang itu. Sisanya orang-orang yang tidak dikenal. Nah, di sini Time memberikan pengantar yang baik sekali. Ujar majalah ini, kami memilih ini sekaligus juga menjadi bukti bahkan individu yang tak dikenal sekalipun ia bisa berpengaruh di dunia internet sekarang ini. Karena sudah datang yang sekarang bisa kita sebut teknologi pembebasan. Jadi dulu ada teologi pembebasan, sekarang teknologi pembebasan, datangnya dunia internet yang memperkuat individu. Sekarang ini individu tak perlu dia punya channel TV sendiri, karena itu hanya bisa dipunyai seorang industrialis. Nggak perlu dia punya koran sendiri, hanya dipunyai oleh konglomerat. Tapi cukup dengan satu akun saja yang ia peroleh secara gratis di YouTube, atau di Facebook, atau di Instagram, di Twitter. Kalau ia bisa membuat program dan satu posting yang kokoh, yang diminati orang banyak, ia akan banyak sekali followernya. Nah, inilah orang-orang yang kami pilih, bukan konglomerat besar, juga bukan tokoh-tokoh yang dulu terkenal, tapi dia bisa memilihkan isu-isu yang membuat akunnya diperhatikan. Nah, muncullah itu beberapa nama, saya termasuk salah satunya, karena waktu itu tweet saya di Twitter itu dipilih oleh Twitter Inc. menjadi number second in the world, yang terbesar saat itu. Hanya kalah dengan tweetnya Ellen DeGeneres. Yang waktu itu Ellen DeGeneres itu dia memfoto selfie dirinya dengan berbagai aktor, artis, pemenang Hollywood lainnya. Dia nomor 1 di dunia, saya nomor 2, karena waktu itu saya tweet tentang kampanye. Waktu itu ya, kampanye Pilpres, yang memang akhirnya banyak sekali di-retweet, karena itu bagian juga dari kampanye Pilpres, sehingga banyak orang-orang lain yang berkepentingan juga me-retweet itu. Nah, ini hanya menjadi contoh, ya, jadi majalah Time ini menjadi contoh yang menarik sekali, bahwa telah datang teknologi yang memperkuat individu. Ini berita gembira bagi siapapun individu, jika ia bisa membuat posting yang menarik perhatian, hanya punya akun saja di YouTube atau di Instagram dan lain sebagainya, ia bisa mempengaruhi komunitasnya, bisa mempengaruhi lingkungannya. Itu kira-kira. Tapi yang menarik, Bung Denny, itu kan tweet kampanye ya, seperti Bung Denny katakan tadi ya. Kenapa bisa dianggap berpengaruh? Seberapa besar yang retweet atau yang like, dan sebenarnya pesan utamanya apa ya? Padahal itu kampanye kan ya? Kalau nggak salah tadi saya dengar begitu. Iya, jadi memang itu yang milih majalah Time ya. Saya sendiri juga nggak tahu ini ya, bagaimana caranya gitu. Karena majalah Time menjauh di sana, di Amerika atau Inggris sana. Cuma dari yang saya duga, karena ia melihat ini tweet ini, di retweetnya banyak sekali, hampir 1 juta itu. Yang meretweet tweet saya itu, bisa dilihat dari tweetnya itu di 59.000 kali, kalau tidak salah ya, hampir 1 juta, sehingga oleh majalah Time ini dianggap menarik, terutama karena bagi majalah Time ya, satu negara yang bukan negara industri seperti Amerika atau Eropa, ternyata sosial media sudah menjadi perhatian, karena ternyata di negara ini sosial media sudah menjadi bagian dari kampanye politik. Nah, itulah nilai lebih dari Twitter saya itu. Jadi tweet saya itu datang di era yang tepat, karena bisa menjadi berita yang seksi bagi mereka, bahwa ternyata kampanye politik di negara yang bukan negara industri sudah menjadi bagian dari kerja-kerja sosial media. Nah, ini ada tokoh yang mengerjakannya, ini buktinya tweet dia itu di-tweet hampir 1 juta kali. Itu mungkin dugaan saya ya, karena kita tidak tahu bagaimana Times menyusunnya itu. Mungkin Bung Denny, tadi pertanyaan dari Amelia belum terjawab itu. Kontennya apa sih kok sampai di retweet banyak orang ini? Ya, jadi itu era ketika Jokowi dan Prabowo bertarung ketat sekali.
Indonesia orang bilang terbagi dua, pro Jokowi dan pro Prabowo, dengan intensitas yang kokoh sekali. Nah, saya membuat Twitter, di situ isi tweetnya itu adalah, jika kita menyetujui, pilihlah pemimpin yang bisa dipercaya dalam kurung Jokowi, dan yang berpengalaman dalam kurung JK, maka RT-lah, retweet-lah tweet ini. Hanya itu saja bunyinya. Jika kita setuju, inilah pemimpin yang bisa dipercaya dan pemimpin berpengalaman. Nah, ternyata karena memang dia datang dalam konteks persaingan yang begitu ketatnya, itu di-retweet berkali-kali, dan saya meyakini pastilah komunitas yang pro Jokowi saat itu meretweetnya berkali-kali, dan kita tahu ada 185 juta pemilih. Saya mendapatkan berkah hampir 1 jutanya saja yang memainkan tweet itu. Itu berkah yang saya dapat juga. Atau 0,5% dari pemilih, ya. Di luar perkiraan Bung Denny sendiri apa yang meretweet itu? Iya, di luar perkiraan saya, termasuk ketika dipilih majalah Time pun saya kaget minta ampun. Di satu pagi itu, saya membuka Google, tiba-tiba ada berita bahwa saya dipilih 30 dari tokoh majalah Times. Karena pun saya nggak pernah koneksi dengan Times Magazine, tidak pernah diwawancarai, saya tidak tahu siapa representatif di Indonesia, tiba-tiba muncul berita itu dalam bahasa Inggris di majalah Time. Nah, itulah awal saya terpukau, dan saya merasakan oke, ada nilai yang besar sekali di sini, karena Time mengatakan yang terpilih adalah individu-individu yang tak dikenal di dunia internasional sebenarnya, tapi teknologi baru membuat mereka sangat berdaya. Nah, itu nilai besarnya itu. Menarik. Nggak berusaha untuk mengulang kembali, Bung Denny, mendapatkan harga semacam itu. Orang bilang kadang-kadang itu hal besar itu gabungan antara usaha dan luck. Ya. Usahanya bisa kita coba, tapi luck-nya nggak bisa kita undang. Ya, menarik. Tapi yang jelas kredit itu sebenarnya tidak datang dalam satu malam, Bang Denny. Pasti itu adalah orang mau meretweet apa yang Bang Denny tulis sebagai penulis di Twitter, begitu ya, walaupun hanya cuitan singkat, karena mereka tahu sosok seorang Denny J.A. Kreditnya juga sudah dibangun, brand image-nya sudah dibangun jauh-jauh sebelum tweet itu menjadi terkenal, begitu ya. Itu jadi rasanya juga relatif. Iya, Amelia itu biasanya gabungan antara reputasi dan momentum. Iya. Ada reputasi saya yang dianggap saya sudah memenangkan presiden berkali-kali, tapi memang momentumnya juga pas, ya. Jika itu di-tweet di era bukan kampanye, mungkin juga 10%-nya yang men-tweet juga sebanyak itu mungkin, ya. Atau kalau bukan Denny J.A. yang men-tweet itu tidak seramai itu rasanya. Ini karena gabungan semua faktor itu rasanya. Ya. Iya. Dan mencapai itu, Bung Denny nggak perlu sangat mengerti, paham soal gadget, ya. Nah, Bung John tahu sendiri kan, nah, betapa kita ini untungnya ada tim, ya, ada tim yang bisa membantu. Jadi orang bilang itu orang pintar itu bukan karena dia pintar, tapi dia bisa mempekerjakan orang pintar lainnya. Nah, itu kira-kira. Mempekerjakan orang yang mendapat nilai A. Iya. Menarik. Tapi saya mau bergerak sedikit lebih luas begitu ya Bang Denny. Kalau tadi kita sudah berangkat dari penulis entrepreneur, bagaimana menumbuhkan penulis entrepreneur yang bukti hidupnya juga ada dan sedang ngobrol bersama kita semua di diskusi ini begitu ya. Baru-baru ini juga ada yang menarik perhatian saya, lagi-lagi berkenaan dengan nilai ekonomi, berkenaan dengan angka begitu ya, yakni mengenai penjualan lukisan seorang Denny J.A. Sebelum saya masuk lebih jauh, rasanya lebih baik kita lihat ininya deh, berita dan juga ada cuplikan video begitu ya. Silakan Mas Operator. Ada lukisan online yang dijual 1 miliar rupiah dan itu orang Indonesia. Namanya Denny J.A. Yang lebih lucu lagi pas gue baca-baca, dia nge-tweet. Dia jual satu tweet harganya 100 juta rupiah. Newsnya ada di sini sama di sini. Yang unik itu tuh karena pakai teknologi NFT, non-fungible token. Jadi konsepnya tuh karena ada kripto, dia bisa ngevalidasi satu file digital, itu cuma ada satu yang otentik, yang original. Sisanya tuh fake, walaupun di copy paste. Coba komen di bawah menurut kalian tweet itu dijual 100 juta worth it atau enggak?
worth it atau enggak, tapi ini bukan soal worth it atau enggak, tapi mengapa bisa angka itu muncul begitu ya, karena reputasi yang dibangun sekian lama. Tapi boleh cerita lebih jauh Bang Denny JA mengenai lukisan NFT dan harga 1 miliar rupiah itu tuh. Ya, jadi ini ya Melia, ini konteksnya adalah datangnya teknologi baru yang namanya itu blockchain teknologi. Panjang sekali ceritanya, tapi kira-kira teknologi ini telah melahirkan uang baru yang namanya cryptocurrency. Ada Bitcoin di sana, ada Ethereum, yang kita juga membaca beritanya, uang Bitcoin itu dalam waktu 10 tahun bisa berlipat-lipat ribuan kali nilainya, dari nilainya A menjadi 1000 A lebih dalam waktu 10 tahun. Sangat jarang sekali yang bisa seperti itu. Lalu kemudian teknologi yang sama, yaitu blockchain teknologi ini, sudah juga berhasil diterjemahkan menjadi lukisan. Nah, sekarang ini lukisan digital itu bisa dimiliki secara digital, ada ownership-nya. Jadi NFT ini katakanlah sertifikat asli hatu-hatunya dari lukisan digital. Selama ini lukisan digital kita lempar di dunia digital, selesai, orang bisa copy-copy itu sebanyak mungkin dan kita tidak bisa mengklaim kepemilikannya. Tapi blockchain teknologi telah datang membuat lukisan digital itu bisa dibentuk dalam NFT sehingga hanya satu orang yang bisa memilikinya dan diketahui oleh yang lainnya. Jadi teknologi baru sudah datang dan tiba-tiba nilai ekonominya juga minta ampun. Jadi saya membaca berita itu sekitar bulan Januari, Februari, itu ada lukisan digital dan bentuk NFT yang laku di lelang itu 1 triliun rupiah kira-kira. Kaget mata saya lihat lukisannya, ini lukisan seolah-olah tak ada yang terlalu istimewa, tapi tiba-tiba laku 1 triliun rupiah. Juga ada satu Twitter, ini yang dibuat oleh Jack Dorsey, pendiri dari Twitter. Ini tweet pertama yang pernah dibuat, dan laku sekitar 40 miliar rupiah. Saya tercengang melihat ini kita believe it or not, tapi inilah beritanya, dan saya buka Google, saya pelajari semuanya, dan memang ternyata telah datang era baru, era NFT. Lalu saya pelajari, apa yang bisa membuat NFT ini laku? Apa yang bisa membuat orang mau membeli NFT ini? Saya dapatkan dua prinsipnya. Pertama, NFT itu punya nilai sejarah. Itu tweet yang dibuat oleh Jack Dorsey. Tweet pertama di dunia Twitter. Karena ia pendirinya, tweet pertama, itu punya nilai house stories yang tinggi sekali, laku dia. Kedua, itu dibuat oleh seniman atau orang di dunia itu yang sudah punya reputasi. Yang laku 1 triliun itu dibuat oleh Beeple namanya, dia pun sudah ternama di sana. Langsung datang kepada saya, oke, kalau begitu, jika saya mau ikut ini, saya harus mencari nilai historis yang bisa dijual itu. Nah, lukisan itu di era ketika saya ada situasi merayakan 40 tahun berkarya, ada 102 buku yang saya buat. Datanglah itu teman yang bernama Zulkifli pelukis ya, dengan Taufik Razen, yang membantu saya menggabungkan 102 cover buku saya secara kolase, sehingga akhirnya dalam 102 buku itu muncul 2 wajah. Wajah saya sebagai penulis, wajah saya sebagai entrepreneur, dan dibuatkan NFT-nya. Jadi itu mungkin lukisan pertama NFT Indonesia yang dilelang di OpenSea. Ini lelang internasional, dan saya melihat satu keajaiban di sana. Terjadi tawar-menawar di dunia yang tak kita kenal siapa tawar-menawar itu, ujungnya terakhir ditawar sekitar 1 miliar rupiah. Cuma ditawarnya pakai uang kripto ya, Ethereum. Dan itu saya jual, jadilah itu berita heboh itu. Jadi saya bilang, oh inilah situasinya. Datang teknologi baru, kita carikan hukum-hukum yang mengatur itu, kita ambil prinsip-prinsip itu, kita coba dengan karya kita, dan jadilah barang itu.
Itu kira-kira Amelia background-nya ya. Iya. Ini bagian dari penulis entrepreneur juga nih, kecermatan dan keinginan untuk melihat peluang begitu ya, untuk selalu ingin tahu ada peluang apa yang bisa digali dari ini. Iya, Menarik jadi juga nih. ketika 40 tahun menulis, ada 102 buku, siapa yang menduga juga cover dari buku itu bisa menjadi lukisan. Siapa juga yang menduga lukisan itu menjadi NFT. Dan NFT inilah yang membuat dia punya nilai jual. Nah, itulah yang saya bilang ke teman-teman, bahwa kadang-kadang bahwa yang membuat mahal itu bukan bahan mentahnya, tapi imajinasinya. Seperti lukisan Picasso. Picasso itu kalau kita lihat dari harga cat yang dia gunakan itu, harga kanvas yang digunakan itu, berapalah harganya. Kita nggak bisa protes kepada Picasso, Picasso kau jual mahal sekali, ini catmu ini sekian cuma harganya, kanvasmu hanya sekian harganya. Yang bikin mahal justru karena imajinasi dia dan reputasi pribadi dia itu. Jadi itu yang buat mahal, termasuk tadi di NFT tadi, orang bilang, ini kok mahal sekali. Dia mahal karena imajinasi dan narasi yang dikemas di sana, dan reputasi dari mereka yang menjualnya itu. Setuju. Kenapa nggak ada ini, Bung Denny? Apakah ada lukisan kedua yang dijual? Misalnya harganya bisa 1 miliar atau kurang atau berapa gitu? Nah, gara-gara ada inilah sekarang saya membuat museum NFT. Jadi sedang diolah sekarang ini, mudah-mudahan tahun ini dia bisa launching. Ini 100 koran yang usianya 100 tahun lebih, tak lagi terbit, sudah melepuh itu korannya, saya pegang pakai tangan saja, kertasnya udah bertaburan. Nah, ini 100 koran ini saya akan jadikan 100 NFT, dan saya ambil kisah-kisah paling historik di sana. Misalnya di koran itu ada berita bagaimana ketika pandemi terjadi di Indonesia 100 tahun lalu. Saya buat serial NFT, 100 NFT dari 100 koran yang usianya 100 tahun yang lalu. Hampir selesai. Rencana saya ini akan saya lelang di Balai Christie. Saya belum tahu apakah ini akan laku, berapa lakunya, tapi ini bagian dari entrepreneurship. Itu kira-kira, Bung Jo. Saya ingin bertanya agak teknis nih, Bung Denny. Sebenarnya NFT itu apa sih yang dilakukan? Narasinya taruh di mana? Apakah cuma kayak lukisan Bung Denny itu yang cover buku, kemudian di marketplace-nya di mana gitu? Lalu bagaimana cara menjualnya? Apakah bisa dijelaskan agar milenial nanti bisa ikut-ikutan? Atau saya lagi butuh uang nih buat beli sepeda gravel, harganya mahal, saya tahu saya bisa jual di sana, saya bisa beli sepeda gravel satu. Iya, jadi kalau sekedar membuat NFT itu memang tinggal kita daftarkan saja karya kita itu kepada web lelangnya itu. Nah, dalam kasus saya itu dia OpenSea. Nanti oleh web lelangnya itu karya kita itu bisa terbentuk menjadi karya NFT. Nah, tapi masalahnya itu baru separuh jalan saja. Separuh jalan berikutnya bagaimana menjualnya itu. Nah, itulah bagian yang justru paling penting ya. Nah, bagian menjualnya itu terpulang kepada masing-masing. Nah, jika saya katakan bahwa saya sengaja mencari nilai historik dari karya itu. Karena ketika ada nilai historiknya, seperti tadi, saya memiliki 100 koran yang usianya 100 tahun lebih, cuma nggak cukup di sana. Saya cari di setiap koran itu, tentu dengan tim, karena saya nggak bisa sendirian. Saya minta setiap koran cari berita apa yang paling historik. Dapat itu beberapa berita, nah itulah yang saya jadikan nilainya itu. Karena tadi saya pelajari bahwa ini hanya laku jika ada nilai historiknya, kedua yang membuatnya pun punya reputasi. Jika tidak, dia hanya menjadi NFT saja, mungkin tidak ada yang membelinya. Itu situasinya. Nah, kalau kita bicara ya, ada yang membeli, artinya kan ada yang membutuhkan ya, secara ekonomi kan gitu. Kenapa dibeli? Karena dia punya needs gitu ya. Nah, siapa nih Bung Denny yang membeli? Misalnya lukisan kolase buku-buku Bung Denny, siapa tuh yang membeli? Nah, ini juga hebatnya dunia digital, semua itu tampil secara anonim. Seperti kita beli uang kripto, nggak muncul juga nama kita di sana, dan justru itulah
yang membuat uang kripto itu menjadi hebat karena dia melindungi privasi pemiliknya itu. Kita tidak pernah tahu siapa membeli lukisan ini kecuali orang itu sendiri yang menampilkan dirinya, ini saya. Nah, dia bisa menampilkan dirinya, bisa juga tidak, tergantung dia. Karena ketika kita buka akun itu, kita hanya menampilkan nama atau kode atau apapun yang kita pilih sendiri. Di privacy sangat dilindungi. Per hari ini kita nggak pernah tahu siapa yang membelinya itu, kenapa dia membelinya itu, tapi jelas komunitas NFT ini sudah minta ampun banyaknya. Cukup ketik-ketik di Google saja, mereka yang jual beli itu sudah minta ampun banyaknya. Kita tak tahu para pemainnya, kecuali para pemainnya menyatakan dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira Bung John. Nah, pembeli akun saya tidak tahu siapa dia karena dia tidak menampilkan dirinya. Ini mematahkan teorinya Kotler ya. Biasanya kan kalau kita dagang itu, kita harus mendefinisikan siapa marketnya, targetnya, segmentasi gitu. Baru kita bikin produk, kita jual, kita tahu di mana itu targetnya, kita jual baru laku ya. Kalau ini bahkan kita tidak tahu ya, targetnya ada di mana, segmennya siapa gitu ya. Bukan tidak tahu, tapi John tidak tahu saja. Kalau orang yang mengerti pasti tahu gitu. Karena mustahil orang bikin karya tanpa itu. Mengetahui segmen yang baru tuju pasti tahu, mengetahui siapa. Cuma cara tahunya saja yang membutuhkan ilmu baru, yang mungkin orang-orang zaman lama tak tahu gitu. Jadi pastilah itu juga digunakan, cuma cara mengetahuinya mungkin dengan cara baru. Itulah entrepreneur ya. Itulah. Terlebih beberapa tahun belakangan memang mulai tren begitu ya, istilah purchase with purpose begitu. Mereka membeli sesuatu bukan hanya karena mereka needs begitu ya, tapi karena mereka barangkali sejalan dengan konsep brand atau sesuatu itu mungkin ramah lingkungan begitu ya, atau mungkin juga terkait lukisan barangkali setuju atau memiliki kesamaan nilai dengan makna atau nilai histori seperti yang Bang Denny jelaskan tadi dengan karya tersebut begitu. Dan kadang kita tidak bisa menerka begitu ya, ada kesamaan nilai seperti itu yang mungkin menggugah seseorang yang pada akhirnya rela mengeluarkan 1 miliar begitu ya untuk membeli lukisan NFT tersebut ya Bang Denny. Iya betul. Ada banyak pasar yang bisa dieksplor sebenarnya. Balik lagi nih, kalau saya balik ke penulis dan entrepreneur, Bang Denny tadi berangkat bilang bahwa kita mulai dari harus peka, harus cermat dalam melihat potensi atau peluang yang ada dan memantaskan diri untuk bisa mengisi potensi itu. Ada satu lagi rasanya berita, tapi sebenarnya banyak sih berita soal Bang Denny JA yang kalau kita mau bahas banyak banget rasanya waktunya juga. Tapi saya mungkin berita terakhir ya, kabar terakhir mengenai Denny JA pernah mendapatkan Guinness Book of World Record dalam hal pendidikan politik terbesar begitu. Bukan level Indonesia lagi, melainkan level dunia. Sebelum Bang Denny jelaskan lebih lanjut, barangkali saya bisa minta tolong Mas Operator putarkan. Saya ingin mulai dengan kutipan pidato Bung Karno. Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Di ruangan ini, alhamdulillah, pastilah lebih dari 10 pemuda. Hari ini kita tidak ingin mengguncangkan dunia, tapi kita ingin memecahkan rekor dunia. It's a great pleasure for me to announce that LSI NETA has broken the record. Gerakan di ruangan ini, kita akan keliling seluruh Indonesia. Kita akan lahirkan 1000 juru bicara Pancasila di 22 provinsi.
Mereka inilah yang nanti baru hidupkan kembali Pancasila. Luar biasa. Ini sesuatu yang rasanya tidak semua penulis punya kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan Pancasila begitu, apalagi untuk anak-anak muda sasarannya begitu ya. Apa Bang Denny JA tuh, kenapa Bang Denny JA mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan segala macamnya itu untuk bisa memberikan poinnya adalah untuk memberikan pendidikan politik dengan skala yang besar terhadap anak muda. Gift-nya adalah mendapatkan rekor dunia begitu ya. Wah, terharu atau bagaimana nih Bang? Iya, jadi saya cerita dulu background-nya ini ya, Mrs. Amelia, Bung John, bahwa kita mulai waktu itu dengan data survei dari tahun ke tahun dan terlihat grafik yang jelas. Di situ terlihat data bahwa ketika ditanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu memilih negara yang bersandar pada syariat Islam, apakah pada Pancasila, apakah pada demokrasi Barat. Itu survei kita kerjakan bertahun-tahun, dan hasilnya mereka yang pro pada negara dengan syariat Islam itu makin naik. Walaupun angkanya masih total di bawah 15%, yang pro pada Pancasila, walaupun dia yang paling tinggi, majority, tapi menurun. Nah, waktu itu karena hak asasi manusia, karena demokrasi menjadi concern saya merasa bahwa Indonesia ini haruslah menjadi contoh negara dengan majority publik Muslim yang pertama di dunia yang berhasil sampai kepada demokrasi yang terkonsolidasi. Itu tujuannya, tapi tren yang ada sebaliknya. Justru mereka yang pro pada negara agama pelan-pelan bertambah walau masih minoritas. Jika tidak di-stop, ini akan menjadi situasi yang problem, karena tiba-tiba konsep tentang warga negara mereka yang setara, dilindungi, sama haknya, tak peduli apapun agamanya, itu tak terjadi. Karena dalam negara agama pastilah agama tertentu itulah yang akan lebih diberikan prioritas. Nah, karena itu muncullah di kepala saya satu upaya yang ingin ikut membalikkan tren ini. Saatnya Pancasila dipopulerkan kembali. Saya pro demokrasi, dan demokrasi yang saya pro pun demokrasi Barat sebenarnya, tapi saya tahu bahwa untuk Indonesia justru konsep Pancasila inilah yang sekarang ini bisa diterima majority. Jadi saya anggap Pancasila adalah bentuk kompromi yang harus dicapai, di mana dalam Pancasila ini dia bukan negara agama, tapi ada departemen agama. Ada Kementerian Agama sebagai kompromi. Di negara demokrasi lain di Barat sana tidak ada itu, Kementerian Agama itu. Kita punya, karena itulah bentuk kompromi, dan saya menyetujuinya. Karena memang level kesadaran kita ada di sana. Nah, muncul di kepala saya, Pancasila harus dikampanyekan kembali. Namun dikampanyekan dengan pola-pola yang berbeda, dan saya mengambil inisiatif dengan dana pribadi membuat pendidikan politik di 25 provinsi. Tapi yang hadir itu dari 34 provinsi. Itu kerja setahun kira-kira. Ada tim yang mengerjakannya, semua terdokumentasi, tapi saya katakan kepada teman-teman lain, tapi saya ingin membuka pendidikan ini dengan membuat sebuah rekor, yaitu rekor pendidikan politik terbesar. Dan itulah kita buat, ya, kerja berbulan-bulan, sehingga akhirnya datanglah itu panitia Guinness Book ini, yang World of Record ini dari Amerika, khusus datang ke sini untuk menyaksikan sendiri, dan di era itu, di tanggal itu, menjelang proklamasi tahun 2018,
itu pecahlah rekor pendidikan politik terbesar di dunia yang saya dan teman-teman kerjakan. Kita senang ini terjadi rekor ini, dan kita senang juga karena nilainya. Bahwa kita ikut kembali menggaungkan Pancasila. Tak ada keuntungan finansial saya di sini, bahkan kalau kita katakan banyak dana yang keluar, tapi kan di sini yang namanya itu investasi tidak selalu uang. Yang namanya itu juga berkah, tidak selalu uang. Justru berkah dalam bentuk nilai itulah, itu berkah tertinggi. Nah, saya kadang merasa panggilan saya pada hak asasi manusia, dan saya merasa Pancasila itulah sekarang ini kompromi yang paling kuat yang bisa dikerjakan, maka sekecil apapun kita gaungkan kembali ini. Dan orang bilang, jadilah itu barang. Nah, itu kira ini. Saya cuma ingin memperjelas ya. Itu kan mendapat Guinness Record Award, rekor pendidikan politik terbesar nih. Sebenarnya ini yang disebut pendidikan politik terbesar, apanya nih? Jumlah pesertanya, durasinya paling lama, atau biayanya paling besar? Apa Nah, yang itu dinilai? panitia Guinness Book of Record yang punya kriterianya, tapi ia memang melihat berkumpulnya orang dalam satu momen yang sangat fokus mengikuti satu pendidikan politik. Ia punya panitia yang menghitung jumlah orang yang hadir itu, dan ia juga melihat bahwa terjadi pendidikan itu, ada materi yang disampaikan di sana, ada satu tes-tes yang dikerjakan di sana, sehingga memenuhi syarat yang namanya pendidikan, dari segi kontennya memenuhi syarat yang namanya itu politik, dari segi jumlah yang ikut, itu jumlahnya memecahkan rekor sebelumnya. Jadi sebelumnya itu rekornya itu di bawah 1.500 satu momen ya. Kita ini adalah 2.100 ya, 2.132 satu momen, dan itu dia memecahkan rekor dunia. Dan dia tidak menghitung kerja lanjutnya itu ketika kita datang ke 25 provinsi. Itu kerja lanjutnya, karena tadi kita sudah jadikan satu agenda bahwa memecahkan rekor dunia hanya pembuka saja. Dari kerja sebenarnya adalah pendidikan 1.000 juru bicara Pancasila di seluruh tanah air. Itu kira-kira. Luar biasa. Berarti Bung Denny udah 3 nih ya, dapat penghargaan internasional ya. Pertama adalah dari negara Malaysia, kedua dari Times, ketiga yang ini ya. Itu keempat dari Twitter Inc. Oh, keempat Twitter. Luar yang biasa. nomor 2 sedunia ya. Nomor 2 sedunia. Itu juga rekor sendiri tuh, dapat penghargaan 4 penghargaan dunia ya. Bang John, kalau ngobrolin soal penghargaan sama Bang Denny JA, kita mau explore lebih banyak nih, waktu 1 jam nggak cukup nih Bang John. Barangkali kita bisa explore lebih jauh nanti di berbagai kesempatan lainnya, begitu ya. Ada pertanyaan satu lagi boleh ya? Apa? Iya boleh dong, pertanyaan penutup dari Bang John aja. Ya oke. Ini pertanyaan penutup, ini hubungannya dengan entrepreneur, dengan kesuksesan, dengan uang yang 1 triliun ya. Dan saya baca di buku ini, di belakang buku ini ya, bahwa Bung Denny juga menjadi dermawan ya, uangnya dibagi-bagikan. Dermawan itu kan artinya bagi-bagikan uang kepada orang lain yang membutuhkannya gitu. Itu apa sih Bung Denny? Apakah Bung Denny dalam rangka mencari pahala, atau mengurangi penderitaan orang, atau ingin berbagi aja karena bahagia menolong orang, ya ditolong gitu. Apa sih? Ya, jadi ketika saya hijrah yang kedua kalinya, hijrah pertama itu tadi ketika saya jadi pengusaha. Saya merasakan bahwa ternyata mendapatkan dana yang besar itu memberikan satu kesenangan sendiri, tapi setelah sekian tahun, rutinitas terjadi, tak lagi terlalu banyak efeknya. Itu real ya, saya pun kaget. Loh kok gini-gini aja toh rasanya itu ya. Sehingga saya mendalami kembali berbagai hasil riset, dan sampailah saya pada hasil riset yang salah satunya itu mengutip Churchill. Winston Churchill yang mengatakan bahwa kita hidup karena apa yang kita ambil,
tapi kita bahagia karena apa yang kita beri. Power of giving. Itulah yang harus dikerjakan jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan sejati. Saya pun terpana dengan ucapan ini, dan waktu itu juga saya mempelajari aneka riset positif psikologi mengenai bagaimana orang untuk hidup berbahagia. Salah satu dari fondasinya adalah memang power of giving. Berdermalah kamu, berikanlah sesuatu yang menurutmu ini berharga untuk diberikan, tapi ketika memberikan ini, nilai tertinggi ada pada keikhlasannya. Jadi bukan jumlahnya. Kalau kau memberi sebanyak apapun tapi hatimu tak ikhlas, efek pada happiness pada dirimu tidak sekuat jika kau memberikannya seikhlas-ikhlasnya, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, jika kau ingin merasakan alam kebahagiaan yang sejati itu, buka hatimu, berikanlah derma kepada yang membutuhkan, seikhlas-ikhlasnya, tentu sekuat yang kau bisa. Itulah hijrah saya kedua, bahwa saya katakan kepada diri saya, ini alam semesta sudah memberikan saya banyak sekali, maka bismillahirrahmanirrahim, saya ingin memulai berderma, tentu sekuat yang saya bisa. Mulailah saya berderma, yang intinya mengerjakan apapun tanpa ingin imbalan materi apapun. Nah, dengan Pancasila tadi itu, pendidikan politik Pancasila tadi itu, saya akan tuh bentuk derma juga. Karena derma di zaman sekarang, ini sejak datangnya filantropi era modern, ada Bill Gates di sana, ada Warren Buffett di sana, pun mereka juga tidak lagi berderma hanya misalnya kepada anak-anak yatim piatu, mereka berderma dengan membuat satu pabrik obat malaria di Afrika. Mereka berderma dengan membuat perpustakaan misalnya. Jadi ada banyak jenis derma. Tapi inti derma adalah power of giving. Berikanlah apa yang menurutmu layak diberikan di bidang yang kira-kira memang menjadi concern. Karena concern saya di bidang hak asasi manusia, maka saya berikan derma di bidang gerakan-gerakan yang berhubungan dengan isu itu. Karena saya menulis, saya berikan derma dengan bidang-bidang penulisan, setidaknya dengan buku-buku yang saya karang sendiri. Tapi inti dari sana adalah menghayati, mengamalkan power of giving. Itu kira-kira Bro John, Sis Amelia. Kita sudah 1 jam lebih pembicaraan ini. Seperti kata Amelia tadi, kalau kita teruskan, nggak bakal habis-habis. Karena cerita dari Bung Denny banyak sekali, pengalamannya banyak sekali, pengetahuannya luas sekali, prestasinya juga besar sekali. Kita harus mengakhiri ya. Kalau nggak selesai-selesai ini. Terima kasih banyak Bang Denny JA sudah mau berbagi mengenai prestasi, pengalaman, konsep penulis entrepreneur, dan jangan lupa konsep untuk the power of giving itu sendiri. Semoga banyak hal yang bisa diadopsi oleh banyak orang, terutama dalam penulis entrepreneur. Semoga apa yang kita sajikan menginspirasi banyak orang, membuka mata, mendekatkan hati untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bang Denny. Salam sehat, Sis Amelia, salam sehat Bung John, salam sehat teman-teman yang menyaksikan program ini. Oke, salam sehat. Salam sehat buat semua. Salam sehat buat sahabat. Buat sahabat Sabtu Pena. Sampai jumpa. Sampai jumpa.